apa yang terjadi. Saudara senang, yang paling indah hanya ada di kaki Yesus. Kita buka firman Allah di dalam kitab Injil Matius. Pasalnya yang ke-24. Kita bangkit berdiri. Ya. Ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, di atas judulnya khotbah tentang akhir zaman. Ini khotbah tentang Yesus, ya, Yesus dia berbicara akhir zaman. Nah, kita mulai ayat 3, 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah kesempurnaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Terus, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi saksi bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara, untuk beberapa minggu ini saya berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk membantu saya, menolong supaya kebenaran tentang akhir zaman ini sampai kepada jemaat. Saudara harus perhatikan, saya ini gembala. Kalau saudara lihat di YouTube, di mana-mana, ya, banyak yang berkhotbah akhir zaman
dalam bentuk seminar. Jadi kalau dalam bentuk seminar, dia cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, jadi cepat saudara. Kalau saya, karena saya gembala, perlahan-lahan tetapi landing. Amin. Amin saudara. Nah, yang kedua, kalau saya ingin baca ayatnya yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi saudaraku, saya juga berhati-hati untuk menyampaikan kebenaran ini. Oke, jadi saya tidak mau dianggap sesat. Karena kalau kita bicara akhir zaman, saudaraku, ada banyak kontradiksi yang kita ingin bicarakan sebentar, saudaraku, yaitu mengenai kenapa ada beberapa pandangan ya tentang akhir zaman. Ya, apa pandangan-pandangan itu? Saudara harus tahu. Dan saudara tahu nggak? Mengerikan juga kalau saudara salah memandang. Kalau saudara punya pandangan yang salah, oleh karena satu organisasi, ngeri loh, serius. Ya saudaraku, oleh sebab itu saya ingin menyampaikan saat ini, saudaraku, tentang pandangan-pandangan tersebut. Beberapa hal, dan minggu depan saudaraku akan lebih banyak lagi. Jadi ada banyak berita-berita. Oh by the way, sebelum saya lupa, nanti saya ingatkan lagi kepada saudara. Saudara, kalau saya sarankan, kalau saudara ingin lihat news ya tentang akhir zaman, saya sarankan saudara jangan lihat YouTube. Saudara lebih baik lihat institusi-institusi Kristen yang memberikan berita tentang akhir zaman. Ya, karena ini penting sekali. Karena begini, sebentar saya ada tayangannya, ini kesaksian saya. Van, boleh nggak dimatiin, Van?
oleh karena itu saudaraku, saya bercerita ini pandangan yang lain lagi ini. Saudaraku, baru kemarin saya tadi malam bicara dengan Ibu Christine. Di Indonesia baru nih saudaraku, ada gereja, bahkan anaknya Ibu Christine di situ ya, gereja situ. Ada gereja mengatakan tahun 2014 ini akhir zaman. Ini berbahaya saudaraku. Karena apa? Penafsiran yang keliru. Ini baru terjadi di Indonesia saudaraku. Baru terjadi. Saudaraku, mereka menafsir Alkitab, saudaraku, secara rohani, benar. Tetapi jangan lupa, kita harus melihat Alkitab dari literlek. Akhir zaman, saudaraku, itu banyak berbicara tentang Israel. Jadi saudaraku, kalau kita tidak jeli tentang keadaan zaman, saudaraku, kita cuma berpikir begini. Kita cuma berpikir bahwa, gempa bumi. Chips. Itu benar saudaraku. Itu benar. Itu tetapi bukan yang otentik. Saudara harus punya satu ukuran yang pasti. Dan itu ada di Alkitab. Minggu depan kita akan bicara. Ini kelemahan dari yang 3,5 tahun saudara. Ada kelemahannya loh. Serius. Nah, ada Alkitab? Ada. Bagaimana dengan yang 7 tahun? Saudaraku, ini ada ayat firman Tuhannya. Maka itu besok minggu depan saya ingin coba lanjutkan. Mudah-mudahan, moga-moga jelas buat saudara. Karena begini, bicara akhir zaman gak gampang saudaraku. Ini harus digali saudaraku. Gak boleh sembarangan. Nah, saudaraku, kita lihat ini pandangan dari mit. Di mana masa aniaya itu akan muncul, saudaraku, 3,5 tahun. Masa aniaya. Nah, ada yang satu lagi saudaraku, yaitu post. Post ini lucu saudaraku, aneh nih. Ini pendapat ini aneh sekali. Saudara tahu nggak apa? Jadi begini kalau post. Jadi kita dijemput oleh Tuhan Yesus, kita naik, kita turun lagi. Ini post, lucu saudara. Jadi kita diangkat, kita turun lagi di hari yang sama. Oleh karena itu ini banyak kelemahannya. Nah, ada satu pandangan, ini banyak di Indonesia. Cuman saya tidak mau bilang sama saudara. Kalau saudara bertanya, saya akan bilang personal. Ada satu pandangan yang namanya amilenial. Amilenial. Yaitu kerajaan 1000 tahun. Tahu gak apa ini saudara? Pandangan ini, jadi waktu Yesus mati di kayu salib, ini sudah akhir zaman. Dan saudaraku, mereka mereka menganggap bahwa antikris itu waktu zaman Yesus. Ini berbahaya sekali. Zaman Yesus. Nah, kitab Wahyu itu hanya tentang peperangan antara iblis dengan orang percaya di udara. Ini amilenial. Amilenial saudaraku memeluk bahwa saudaraku, setelah Yesus mati di kayu salib, tidak ada antikris lagi sini. Kita hanya tunggu Yesus menjemput kita. Bayangkan saudaraku, kalau sekarang seandainya chip sudah merajalela, mereka cuma berpikir Yesus datang menjemput. Ada berapa banyak orang akan binasa. Jadi waktu ada pemberian chips, mereka terima.
Mereka akan terima itu, saudara. Karena apa? Mereka menganggap antikris itu sudah ada waktu Yesus disalib. Ini berbahaya. Dan banyak di Indonesia. Saya tidak mau bilang. Kalau saudara bertanya, saya akan sampaikan tetapi secara pribadi. Ada hal-hal, saudaraku, yang saya bisa memungkinkan menjaga saudara punya kehidupan, saudara punya kepercayaan, saudara punya apa saja. Tetapi ada hal-hal dalam membahas akhir zaman, saudaraku, saya permisi. Mungkin ada banyak yang akan tersinggung. Tapi no matter what, saudara harus tahu. Saya tidak maksud menyerang saudara, tetapi saya maksud untuk memberikan kebenaran buat saudara. Enggak ada offense, enggak ada. Nah, saudaraku, bayangkan kalau saya berpikir begini, yang saya tidak habis pikir, orang yang punya kepercayaan ini nih, milenial. Jadi saudaraku, nanti tidak ada antikris, saudaraku. Pada sekarang ini chip sudah di mana-mana, saudaraku. Saudara tahu, saya baru pada minggu kemarin saya bilang, wah, nggak mau, kalau di Indonesia tuh susah untuk masuk chip, belum di pedalaman. Saya baru tahu, saudaraku, cara mereka mendeteksi semua bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Tahu nggak apa, saudara? Mereka menyeludup, mereka punya pesawat itu nggak bisa ditangkap sama radar. Sudah terbang sekarang, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku, mereka lempar itu chips cuman sebesar pasir. Itu ditabur, saudaraku. Di udara ditaburin, saudaraku. Kenapa? Karena chips itu bisa menjangkau, saudaraku, berapa orang yang hidup di situ. Saudara bayangkan tuh. Sudah masuk. Menurut berita, saudaraku, yang saya dapat, Amerika, saudaraku, sudah pasang tentara di Australia. Ini ada bahasa-bahasa politik ini. Indonesia mau perang dengan Australia, saudara. Ke depan, serius. Kita nggak tahu ini apa yang mau terjadi, saudaraku. Padahal Indonesia sementara fokus untuk pembangunan. Saya kaget, utang Indonesia kepada Bank Dunia, saudaraku, minta ampun. Utang Indonesia, saudara mau tahu? 3.000 lebih triliun. Itu ada datanya, saudara. Indonesia, nah air tempat saya dan saudara lahir. Utang kepada Bank Dunia kali atau apa, itu 3.000 lebih triliun dolar. Wah, Pak Subi jangan sama aja, Pak Subi nggak bisa kebayar juga. Amerika 700, nggak tahu tuh saya. Saya cuma dapat 3.000 sekian. Indonesia loh. Indonesia. Nah, saudaraku, kita melihat sekarang chips di mana-mana, saudara. Saudara tahu nggak kenapa Obama mengizinkan marijuana masuk di negara ini? Tahu nggak kenapa?
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku, Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. selidiki, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihimu, Yesus Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat haleluya kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap lagi. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Di hari Yesus. Kami sedang hidup di zaman yang jahat ini Tuhan. Kami sementara hidup di akhir zaman ini Tuhan. Dan kami sedang menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Biar kami mau selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Biar kami mau selidiki pribadi-pribadi kami masing-masing Tuhan. Apakah kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan? Apakah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan? Inilah yang menjadi pengakuan kami masing-masing pada pagi hari ini. Di saat-saat kami menunggu Engkau kembali Tuhan. Biar kami mau memperhatikan setiap perilaku dan keadaan kami Tuhan. Supaya kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak kuat dengan kemampuan kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus Tuhan. Kami butuh Roh Kudus supaya pegang tangan hidup kami. Supaya kami tidak jatuh di dalam keadaan yang membawa kami Tuhan. Oh, seakan-akan kami akan jatuh. Tetapi ketika Roh Kudus datang memegang tangan hidup kami. Kami percaya kami akan kuat menghadapi segala tantangan yang datang pada akhir-akhir zaman ini Tuhan. Segala puji syukur hanya untuk-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan lagi pengetahuan tentang akhir zaman ini Tuhan. Menjadi satu keputusan kami Tuhan. Supaya kami siap menghadapi kedatangan-Mu. Yaitu kami akan tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Supaya setiap rahasia-rahasia akhir zaman Tuhan boleh dibukakan bagi kami. Supaya kami semakin mengerti bahwa Engkau tidak lama lagi akan kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami boleh diberkati pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berikan persembahan kita. Kalau bunyi sangkakala, kita ada di sana. Amin. Haleluya. Nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala.
selamat. Kalau sangkakala Allah terdengar, ada kemudurannya berkeliling katanya. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ada. Oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Oh kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Haleluya. Saudara harus yakin waktu bunyi sangkakala, trompet berbunyi, nama kita dipanggil, nama saya terpanggil. Karena nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Amin. Inilah yang kita nanti-nantikan. Kalau bunyi sangkakala, kita ada di sana. Haleluya. 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 Silakan duduk. Ibu-ibu akan diadakan pada hari Sabtu jam 7 tepat karena kita ada pelajaran dari Bapak Gembala. Jadi dimintakan untuk mulai tepat on time supaya habis itu kita tetap ada doa bersama, saling mendoakan keperluan kita untuk kita di akhir zaman ini, untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. Amen. Terima kasih, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan iman kita. Amen. Hanya itu. Happy birthday buat Ibu Christine Tangkatasik. Haleluya. Semakin Makasih. luar biasa. Jauh daripada Makasih. anak tetapi dekat Haleluya. sama Bapa. Amen. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan pakai lebih Ya, luar biasa lagi. Terima kasih. Tuhan. Haleluya. Saat ini juga saya ingin mempertegas lagi. Jadi kita nanti awal bulan Maret mungkin udara udah bagus. Jadi sebagaimana kita mau yang rindu untuk berdoa hari Jumat. Oke, kita akan mulai jadi di awal hari Jumat di minggu pertama mulai start kita ada doa. Pokoknya berapa orang aja yang mau rindu berdoa menabur ya dengan doa. Kita akan mulai nanti
malam. Jadi ada nanti siapa yang suka datang pulang dari restoran ambil, enggak menuntut nanti karena doa semalaman, bukan berarti nanti dari awal sampai akhir. Kalau memang kemampuan lah, fisik yang ada, kemampuan mungkin capek kerja, ada 1 jam dalam rumah Tuhan, 2 jam, datang berdoa. Kita percaya cuman itu yang bisa menguatkan kita. Amin. Amin. Karena saudara-saudara, Tuhan Yesus pun sudah katakan waktu dia datang, kita akan mengalami masa sukar. Yang tadi kita baca, Yesus pun sudah bilang ini udah masa sukar. Mau masuk masa sukar, jadi bukan masa bersenang-senang. Kita aja manusia pikir, oh ya biasa kok, pasti Tuhan akan. Tapi ini masa sukar, sanggup enggak? Yesus sudah katakan, pemazmur katakan 1000 rebah, 10.000 rebah. Ini yang kita akan lihat dan ini yang kita akan rasakan saat ini. Kalau kita tidak takut kepada Tuhan, ya kan, bukan takut gemeteran, maksudnya ingat janji Tuhan, ingat dekat sama Tuhan, pasti kita akan hidup ini tidak tenang. Tetapi kalau kita ingat ada Tuhan, saya percaya saudara-saudara, cuman itu yang menjadi pegangan kita. Amen. Kita mau masa sukar kek, masa apapun yang menimpa, masa antikris, kalau ada Tuhan pasti kita aman. Amen. Aman dalam lindungan Tuhan, Amen. saudara-saudara. Amen. Puji Tuhan, mari kita mau berdoa. Karena saudara-saudara, terus terang saya rindu suka berdoa di tempat ini atau di atas. Seringkali saya panggil anak-anak loh. Anak 2 saya panggil, mereka sebut ini pemusik pelayan-pelayan mereka. Jadi doa syafaat saya rindu, Tuhan Anda siapa lagi yang digerakkan, mereka sebut nama-nama seluruh jemaat, pekerjaan, doa ini kuduskan Bro Miki misalnya, Brother Miki, disebut Incen sampai Pak Hagai, mereka sebut. Dan juga ini yang menjadi kesukaan saya, jadi saya pikir aduh pendoa saya tetap jalankan. Pak Hendra aja yang sakit, saya bilang doain ya Pak Hendra sakit. Misalnya Andres waktu kemarin saya, jadi saya suka sekali, saya pikir Tuhan ini kok doa syafaat saya cuma sebut ke anak-anak, mereka doa sebut-sebut apa yang jadi kerinduan mereka sebut. Dan saya percaya, saya rindu bahwa ini masanya bukan cuma anak-anak yang luar biasa dipakai Tuhan, kita semua terbeban, mungkin enggak bisa datang berdoa di rumah, ya kita cuman itu saudara-saudara, doa, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Jadi saudara-saudara, kita percaya, mari kita kuat di dalam Tuhan. Amen. Harus lebih dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, yaitu puji Tuhan. Bapak Gembala yang selanjutnya. Ya, puji Tuhan. Saudara, banyak baca firman Allah. Amin. Karena gadis darah yang bodoh, saudaraku, itu kalau orang Yahudi lihat, kalau menurut ajaran orang Yahudi itu gadis yang tidak ada pelita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Jadi gadis yang bodoh yang ada firman, saudara. Tidak males-malesan baca firman, acuh tak acuh sama firman. Anda bisa tertinggal nanti. Jangan tertinggal. Amin. 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 Saudara tahu nggak Nabi Nuh? Waktu dia bilang, ayo, diketawain dia saudara. Ayo, selamat. Sebelum Tuhan hukum dengan air bah, Nuh sudah bilang, diejekin satu keluarga saudara. Serius saudaraku, kalau memang akhir zaman, saudaraku, tantangannya seperti itu. Tapi nanti waktu Tuhan bicara, saudara, tidak ada yang namanya pengampunan lagi. Itu saja saya mau bilang sama saudara, seriuslah sama hidup ya, karena tugas kami untuk mengingatkan jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, minggu depan saya ingin menyampaikan tentang antikris. Saudaraku, ada banyak data-data yang ontetik, saudaraku, yang saudara